Hai, hari ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar dari uji signifikansi t-test. Nah, untuk itu saya telah menyiapkan file Excel yang Anda dapat lihat di sini. Saya akan mencoba menerangkan dulu tiap komponen yang ada pada file Excel ini. Nah, pertama-tama saya ingin Anda melihat yang berwarna hijau ini, yaitu kita memiliki dua buah grup yang rata-ratanya tercantum di sini. Jadi yang hijau merupakan grup pertama, rata-ratanya 0, standar deviasi 1, dan jumlah data atau subjek yang ada di grup itu ada 100. Nah, kelas kedua atau grup kedua memiliki rata-rata 5, standar deviasi 2, dan jumlah data 50. Nah, untuk dapat membayangkan grup ini secara visual, saya menggambarkan kurva Gaussian-nya seperti yang dapat dilihat di sini. Cara secara detail bagaimana kurva Gaussian itu digambarkan dapat Anda lihat pada video saya sebelum ini. Nah, untuk mendapatkan gambar ini, saya membutuhkan random variabel acak, yang saya tuliskan pada kolom A di sini, yang di sini bernilai dari -8 sampai sekitar 12. Jadi di sini dapat dilihat grafiknya memiliki nilai dari -8 sampai sekitar 12. Ya. Kemudian kolom B di sini adalah distribusi normal yang rata-ratanya saya ambil dari kolom H ini dan standar deviasinya saya ambil dari standar deviasi 1. Nah, untuk distribusi normal memang selalu diasumsikan bahwa jumlah datanya cukup banyak sehingga dapat menggambarkan suatu distribusi normal. Karena itu, nilai N1 di sini tidak berpengaruh pada nilai B. Ya, di kolom B. Misalnya di sini saya rubah, maka dia tidak berpengaruh. Di kolom C kita dapat melihat juga distribusi normal dari grup yang kedua. Digambarkan dengan garis oranye di sini, yang rata-ratanya 5, sesuai dengan gambar di sini, rata-rata 5. Standar deviasinya dia memang lebih besar daripada grup pertama, dia standar deviasinya 2. Kemudian jumlah datanya 50, walaupun memang untuk distribusi normal, dia tidak diperlukan jumlah datanya, karena dianggap memang jumlah datanya cukup besar. Nah, untuk menambah pengetahuan saja, di sini saya juga tambahkan apabila distribusinya bukan normal, tapi distribusi T. Ini sering dipakai kalau data kita memang di bawah 30 atau ya cukup kecil, biasanya angka 30 yang dipilih walaupun tidak selalu sama 30. Misalnya saya pilih di sini 10, kemudian saya pilih di sini 12. Nah, distribusi T ini nilainya bergantung pada jumlah data. Jadi jumlah data ini akan mempengaruhi degree of freedom yang di bawah di sini, N1 tambah N2 minus 2. Di sini kita dapatkan degree of freedom 20, yang kemudian saya masukkan nilainya ke nilai distribusi. Kemudian memang untuk sekedar untuk visualisasi, saya memakai cara normalisasi yang biasanya dipakai untuk distribusi normal. Ya, ini hanya untuk visualisasi, memang biasanya distribusi T tidak selalu dinormalisasikan begini, tapi untuk kali ini saya lakukan seperti ini. Nah, ini dari grup pertama.
Kemudian ini dari grup kedua. Nah, sehingga dapat dimengerti ya di sini bahwa A nilai random variabel atau sumbu X-nya memiliki nilai sekian yang gambar biru, kurva biru di sini Gaussian curve. Kemudian yang C di sini merupakan kurva yang oranye. Kemudian yang kolom D menggambarkan kurva yang biru untuk distribusi T. Dan yang kolom E menggambarkan kurva oranye untuk distribusi E. Untuk distribusi T. Seperti itu penjelasan mengenai gambarnya. Nah, ini coba saya ubah-ubah nilainya sehingga Anda dapat melihat perbedaannya. Misalnya pada grup pertama, rata-ratanya bukan 0, tapi -1. Maka nilai di sini semua akan berubah dan kurva akan bergeser titik tengahnya di sini ke -1. Ya, apabila standar deviasinya saya ingin naikkan, mungkin penyebaran datanya lebih besar menjadi 3, maka dia akan menjadi kurva yang cukup landai atau ya cukup bisa dibilang landai seperti ini. Sama juga dengan nilai untuk grup kedua bisa juga saya rubah, misalnya di sini 3, di sini saya ingin kecilkan jadi sangat kecil, jadi datanya sangat terkumpul pada rata-rata, jadi bisa dilihat di sini rata-ratanya 3, kemudian ya standar deviasinya penyebaran datanya kecil. Demikian penjelasan mengenai kurva Gaussian ataupun student T, kurva distribusi student T dengan mengubah ya efek mengubah rata-rata dan standar deviasi. Nah, sekarang saya ingin lanjutkan mengenai t-test ya. T-test ada beberapa macam jenis. Nah, salah satunya adalah ini merupakan tes untuk ya dua kelas yang mempunyai variansi yang berbeda. Ya, seperti itu. Kemudian kita perhatikan rumusnya saja. Jadi t-test itu melihat perbedaan antara dua kelas, apakah mu di sini merupakan rata-rata, apakah rata-rata kelas pertama dan kelas kedua itu cukup besar, apakah kedua kelas itu berbeda atau tidak. Kemudian juga dia mempertimbangkan sigma. Sigma di sini setara dengan standar deviasi dari kedua kelas. Nah, jika sigmanya semakin kecil, maka perbedaan antar dua kelas ini bisa dibilang lebih kuat. Ya, jadi sigma untuk persis rumusnya dapat dilihat di sini. S di sini merupakan standar deviasi dari kelas pertama dan S2 merupakan standar deviasi dari kelas kedua. Nah, dihitung juga dapat Anda lihat di sini bahwa rumusnya bergantung pada jumlah data N1 dan N2 mempengaruhi hasil yang didapatkan nanti. Nah, secara intuitif, dua buah grup, dua buah kelas bisa dibilang berbeda apabila rata-ratanya cukup berbeda, jadi perbedaan mu1 dan mu2 di sini cukup besar, dan bila sigmanya ini cukup kecil, ya, jadi variasi datanya tidak besar. Nah, dapat dilihat di sini, jika perbedaan antara dua kelas lebih besar, maka kita akan memiliki nilai T di sini lebih besar. Nah, kedua rumus ini saya masukkan ke Excel, seperti sigma di sini saya masukkan sesuai dengan rumus yang tertulis di sini, akar dari ya ini N1, S1 kuadrat, plus N2, S2 kuadrat, dibagi N1 plus N2 minus 2. Kemudian yang T juga saya sesuaikan dengan rumus di atas, mu1 min 1 dikurangi dengan min 2 dibagi dengan sigma
kemudian dikali dengan akar dari 1/N1 ditambah 1/N2. Nah, dari data yang kita miliki di atas, kita dapatkan nilai T ini yang cukup besar. Semakin besar T-nya, maka semakin besar perbedaan antara dua kelas. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perbedaan itu cukup signifikan? Nah, batas antara signifikan atau tidak signifikan suatu perbedaan memang bisa dipilih. Seringkali orang memakai nilai P kurang dari 0,05 atau kadang-kadang dia juga pakai 0,01 untuk membedakan untuk perbedaan signifikansi antar dua kelas. Nah, ini secara detail memang panjang penjelasannya, tapi karena ini 0,05 yaitu 5%, maka untuk T distribusi yang two-tailed, ya kita 5% ini kita bagi 2,5% dan 2,5%, sehingga kita harus melihat nilai distribusi atau persentil di sini, persentil distribusi dari T distribution itu dinilai 0,975. Ya. Nah, hal ini dapat dilihat di student T distribution percentil table. Jadi Anda bisa cari di internet tabel dari student T distribution percentil, atau bisa juga menggunakan kalkulator yang ada di banyak website di internet. Nah, ini saya tuliskan di sini nilainya beberapa nilai. Untuk T 0,975 dan degree of freedom yang beberapa nilai di sini, nilai T-nya itu ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini merupakan batas, kita bandingkan nilai di sini dan nilai T besar di sini, dan itu merupakan batas apakah suatu perbedaan itu signifikan atau enggak. Untuk kasus ini, karena ini T-nya, nilai absolut dari T-nya 4,3 dan degree of freedom-nya 20, maka kita bandingkan apabila 4 ini lebih besar daripada 2,09, maka perbedaan antara dua kelas ini yang kita lihat kurvanya berbeda secara signifikan. Saya coba untuk masukkan nilai yang cukup standar saja. Misalnya rata-rata di 0, standar deviasi di 1, jumlah data 10. Ya, jika jumlah data hanya 10, maka memang seharusnya kita memperhatikan nilai distribusi T-nya. Kemudian kelas kedua katakanlah rata-ratanya 1, standar deviasi sedikit lebih tinggi 1,3 dan jumlah datanya 12. Nah, ini kurvanya cukup dekat dan bisa dilihat di sini T-nya di angka 1,8 ke 1,9, sedangkan untuk suatu perbedaan bisa dikatakan berbeda, dia harus di atas 2,09. Ya, nilai absolutnya harus di atas 2,09. Kita akan coba ubah apabila kelas kedua ini lebih jauh, misalnya rata-ratanya di 1,2. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya lebih besar, kemudian nilai T 2,27 di sini lebih besar daripada 0,29, sehingga bisa dikatakan ini berbeda secara signifikan. Saya ubah juga, misalnya standar deviasinya ini kecil, kelasnya ini cukup mengumpul pada rata-ratanya, sangat kecil di 0,5. Nah, seperti grafik di sini, nilai T-nya di -2,9,
Karena ini lebih besar daripada 2,09, maka dia berbeda secara signifikan. Nah, kita akan lihat juga pengaruh dari jumlah data. Apabila kita memiliki dua kelas dengan standar deviasi dan mean seperti ini, dan datanya naik, misalnya dari 12 ini kita memiliki 20 data, maka degree of freedom-nya 28. Kita perhatikan 2,05 di sini. Kemudian, karena T ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai N1 dan N2, maka nilai T-nya juga berubah. Dia minus 2,06 dan bisa dikatakan bahwa kedua grup ini berbeda secara signifikan. Tapi memang ini cukup dibatas, seperti ini 2,06, di sini 2,05. Coba kita naikkan sedikit lebih lagi. Seperti yang Anda lihat juga di sini, begitu diganti angka jumlah datanya, maka nilai distribusi berubah. Di sini angkanya berubah. Nilai T sigma berubah, nilai T juga berubah, degree of freedom-nya 30, dia bandingkan dengan 2,06 dan perbedaannya semakin membesar. Demikian penjelasan saya mengenai t-test. Semoga hal ini dapat membantu Anda untuk mengerti perbedaan antara dua kelas. Terima kasih.